Oke guys, kembali ke channel di YouTube Bersahabat dengan Fisika bersama saya Karista. Dan hari ini kita akan bahas bukan cuma satu soal, melainkan 3 soal ujian mandiri UM-UGM. Oke, seperti soalnya silakan di screenshot terlebih dahulu. Silakan di pause video ini 5 menit, ambil kertas cocoretan, ya coba-coba dulu lah. Karena ini bagus banget buat latihan kalian. Oke, silakan. Oke, mari kita mulai soal pertama ya. Bismillah. Besar arus listrik yang melalui hambatan 5 ohm adalah berapa ampere? Soal UMGM tahun 2010. Baik, jadi kita diminta mencari arus listrik yang melalui hambatan 5 ohm ini. Mestinya kan dia mengarah ke sebelah kanan sini ya. Karena ini kan dia berasal dari arus yang baterai ini. Katakanlah ini I0. Kemudian dia akan pecah, ini I1 dan I2. Berarti kan mestinya kita mencari arus yang keluar dari baterai ini terlebih dahulu, ya kan? Maka bagaimana nih? Kita mulai dari mana dulu? Oke, maka arus adalah V per R. V-nya adalah 12. Maka artinya kita mesti mencari hambatan keseluruhan daripada rangkaian listrik ini, ya kan? Makanya kita mesti menyederhanakan dulu, mau nggak mau. Kita mulai dari mana yang gampang-gampang dulu? Nah, ini aja 3 sama 5 berarti ini kan adalah 8 ohm. Oke, kemudian 6, 12 sama 4 ini kan ini nggak bisa, ini ada rangkaian paralel di sini. Makanya harus kita berapa ini ya? Oke, maka cara cepatnya 6 kali 12 dibagi dengan 6 ditambah 12. Berarti bawah sini 18 ya. 18 sama 6 dia akan menjadi saja 3, 12 sama 3 adalah 4 ohm. Berarti sebelah sini adalah 4 ohm. Kemudian 4 sama 4 ya lagi-lagi dia menjadi 8 ohm. Oke, maka gambar rangkaiannya adalah seperti ini. Oke. Maka hambatan paralel yang identik seperti ini bisa kita sandarkan menjadi itu saja adalah 4 ohm. Oke. Maka sudah terakhir, ini ya satu lagi. Maka sudah terakhir, maka kalau tanya arus saja sama dengan V per R adalah 12 dibagi 4 sama dengan 3 ampere ya. Kebetulan di sini ada jawabannya A, 3 ampere, bukan itu jawabannya. Oke. Kenapa? Karena saja di sini ya kita mencari arus yang sebelah Kita mencari arus sebelah sini, di mana kita baru saja mencari arus yang I0-nya, yang arus yang keluar daripada baterai. Maka dimana ini akan pecah menjadi I1 sama I2. Nah ini sebelah sini aja. I0 sama dengan 3 ampere. Pecah menjadi I1 serta I2. Oke, maka kita mencari I2-nya ya. Oke, ini gimana nih ya? I0 3 ampere, sedangkan I1 I2 yang kita cari. Oke, maka di mana arus, jangan lupa arus berbanding terbalik dengan hambatannya. Oke, dimana karena hambatannya bernilai sama, berarti arus antara I1 dan I2 mestinya juga bernilai sama. Oke, jadi saya buktikan melalui rumus tegangan. Tegangan adalah sama. I dikalikan R, I dikalikan dengan R. I1 R1, I2 R2. Nah, di sini karena R1 sama R2-nya sama, maka artinya I1 adalah sama dengan I2, ya kan? Maka 3 ampere ini akan pecah menjadi 2 bagian yang sama besar. Oke, bisa diikuti. Jadi yang mestinya pecah jadi 3 bagi 2 ya, 1,5. Oke. Oke, maka saya akan gunakan rumus yang ini aja deh. I0 sama dengan I1 plus I2. Di mana I1 ya sama dengan I2-nya sama dengan I1. Berarti ini kan adalah 2I1 ya. 2I1 sama dengan 3. Berarti I1 sama dengan 3 per 2. Oke, maka jawabannya 1,5 ampere ya. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, mantap. Oke, maka mungkin kalian bertanya apa ada cara yang lebih mudah lagi? Sebenarnya sih ada. Jadi 12 volt ini ya, tegangan sebelah sini, ini kan sebenarnya langsung nyambung ke rangkaian 8 ohm sama 8 ohm itu. Yang artinya adalah tegangan di sini adalah 12 volt. Atas dan bawahnya juga adalah sama dengan 12 volt ya.
Berarti artinya sebenarnya bisa dicari langsung arusnya. I sama dengan V per R. 12 bagi 8, nah bagi 4 adalah 3 per 2 ya. Oke, bisa seperti itu ya. Oke, soal kedua, besar arus listrik yang melewati hambatan 4 ohm pada rangkaian listrik DC pada gambar di atas adalah berapa ampere? Soal tahun UMGM 2007 ya. Oke, jadi kita diminta mencari arus yang melewati hambatan 4 ohm yang sebelah sini ya. I. Di mana I-nya ini mestinya kan arahnya ke sini ya. Ini sebenarnya berasal dari baterai yang sebelah sini ya. I0-nya berarti ya nanti ya kita mencari arus ya. Oke, jadi yang kita perlukan adalah sudut pandang yang tepat untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi seperti biasa kita akan menyederhanakan seluruh rangkaian ini. Kita akan memulainya sebenarnya dari yang sebelah kanan sini. Nah, perhatikan 1, 4, 5 ini. Ini adalah rangkaian apa ini? Ini adalah seri atau paralel. Maka ini sebenarnya adalah seri ya. Jadi kabel ini tuh sebenarnya dia lurus-lurus aja ya. Maksudnya dia tidak bercabang, dia cuma dibengkokkan saja. Nah, jadi ini masih seri sehingga bisa langsung kita tambahkan 145 dia adalah bernilai 10 ohm. Oke. Maka kemudian 10 ohm dan 10 ohm, nah ini baru sebenarnya paralel. Maka bisa kita serangkan menjadi 10 dan 10. Menjadi 5 ohm ya, tinggal dibagi 2 aja. Oke, maka soalnya 352 ini baru seperti ini. Dia akan jadi seperti ini ya gambar rangkaiannya. Oke, maka bisa kita serangkan lagi 352 akan menjadi lagi-lagi sama ini ya 10 ohm. Maka 10 ohm dan 10 ohm ini juga sama nih, akan menjadi 5 ohm. Maka yang terakhir rangkaiannya adalah seperti ini. Nah, ini 12 volt, 5 ohm, 5 ohm, dan 2 ohm ya. Maka kalau tanya arus, tentu saja adalah V per R. 12 dibagi 552 adalah 12 ohm, yaitu bernilai 1 ampere. Kebetulan di situ ada 1 ampere, bukan itu jawabannya ya. Oke, maka kita masih jauh nih. Kita bahas dulu saja mendapatkan arus I0 ya, yang keluar daripada baterai. Maka kita masih harus mencarinya sebelah sini ya, I berapa ini ya. Dimana dia akan pecah menjadi sebelah sini adalah, katakanlah ini I1, ini I2. Kemudian akan pecah lagi dari I2 ini ya, ini I2. Pecah sebelah sini menjadi I3 dan I4 ya. I4 ini yang kita cari. Oke. Maka mulai dari mana dulu? Oke, yang sebelah sini ya. I0 pecah menjadi I1 dan I2. Maka ini mirip kayak yang tadi, ini I1 masuk ke 10 ohm, sedangkan I2 juga sebenarnya masuk ke 10 ohm. Artinya I1 adalah sama dengan I2. Ya kan, karena hambatannya bernilai sama. Oke, maka ke I0-nya adalah 1 ampere, maka I1 I2-nya ya pastilah 1 dibagi dengan 2 ya. Sama kayak yang tadi karena arusnya terbagi ke dua bagian yang hambatannya sama besar. Setengah ampere, I1 dan I2. Maka kemudian I2 pecah menjadi I3 dan I4. Di mana I3 juga sama nih, masuk ke 10 ohm, I4-nya juga ternyata masuk ke 10 ohm. Maka I3 adalah sama dengan I4. Tadi I1-nya. Oke, setengah ampere. Maka setengah ampere dibagi dengan 2. Maka jawabannya adalah 0,25 ampere ya. Oke, ada jawabannya adalah yang E. Oke, mantap. Mungkin kalian bertanya apa nggak ada cara yang lebih sulit lagi? Cara yang lebih mudah lagi Kak Rista. Jadi ya, saya kira nggak ada ya. Saya kira nggak ada. Jadi sebelah sini adalah 12 volt. Tapi nggak bisa dikatakan sebelah sini juga sama-sama 12 volt. Kenapa? Karena ini ada hambatan sebelah sini yang jadi menghalang sehingga kita nggak bisa langsung menyederhanakan seperti itu. Jadi nggak bisa kita samakan seperti yang tadi itu ya. Kalau ini sih bisa, ini 12 volt sebelah sini sama dengan 12 volt di rangkaian paralelnya itu. Tetapi ini nggak bisa. Karena ada 5 ohm sama 2 ohm. Sedangkan ini kan nggak ada hambatan di tengah-tengahnya itu. Meskipun sebenarnya di kehidupan nyata ini soal rangkaian ini sebenarnya nggak mungkin ya, dimana
pada baterai senantiasa ada R kecil. R kecil ini adalah hambatan dalam daripada baterai ya. Karena baterai itu sebenarnya adalah komponen listrik, dia pasti di dalamnya ada hambatan. Yang nilai ya cukup kecil sebenarnya. Jadi sebenarnya rangkaian ini ya hanya di kondisi yang ideal aja, di kehidupan nyata nggak mungkin bisa terjadi. Oke, soal ketiga, lihat gambar di samping. Beda potensial antara kedua ujung resistor 4 ohm adalah berapa volt? Oke, jadi kita diminta mencari beda potensial ya. Beda potensial saja perumusannya adalah VIR yang sebelah sini 4 ohm ini. Dimana hambatan sudah jelas 4 ohm, maka kita diminta mencari arus. Nah, kita harus mencari arus lebih dahulu ya. Oke, di mana I-nya ini kan berasal dari yang sebelah sini ya. I0 berarti ini kan akan pecah. Jadi I1 dan I2. Yang mana ini I2 ini harus kita cari terlebih dahulu ya. Maka sebiasa kita harus menyederhanakan seluruh rangkaian terlebih dahulu. Oke, standar 134 sebelah sini adalah saja menjadi 8 ohm. Maka 8 ohm dan 8 ohm akan menjadi tentu saja 4 ohm. Oke, maka kemudian rangkaiannya akan jadi seperti ini. 16, 4, dan 5, maka kalau tanya arus, I sama dengan V per R. Berarti 12,5 dibagi dengan 16/45 adalah 25. Itu adalah sama dengan 1/2 setengah ampere ya. Ada jawabannya, bukan itu jawabannya ya. Oke, maka itu adalah arus yang keluar daripada baterai I0 0,5 ampere. Maka sebelah sini dia akan pecah menjadi I1 dan I2, di mana I1 masuk ke 8 ohm, sedangkan I2 juga sama nih masuk ke 8 ohm. Yang artinya adalah I1 sama I2 pasti akan bernilai sama ya. I1, I2 akan bernilai sama. Di mana dia akan pecah jadi dua bagian ya, yang I0-nya ini. Maka 0,5 akan pecah menjadi dua bagian yang sama besar. Dibagi dengan 2 artinya 0,25 ya. Atau ya 1/4 ya. Maka ya sudah, I2 itu yang kita cari. Maka itu masuk sebelah sini 0,25 dikalikan dengan 4. Jawabannya adalah 1 volt ya. Jawabannya adalah yang B. Oke, mantap. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan 3 soal ujian mandiri UM-UGM. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ya ternyata tidak sulit yang kita bayangkan ya. Jadi kalau siswa ngeliat soal rangkaian listrik biasanya ya udah kena mental duluan. Tapi kalau coba kita pelan-pelan coba runut hambatannya, arusnya, ternyata tidak sulit itu. Oke, kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan lagi mengenai hukum hukum Kirchhoff ataupun materi lainnya, silahkan layangkan ke bersapatdenfisika@gmail.com. Jangan lupa like, share, komen, serta subscribe karena kita masih punya banyak video-video pembahasan lainnya mengenai UTBK, ujian mandiri, yang pastinya akan sangat seru untuk dibahas. Sekian dari saya, terima kasih, tetap semangat belajar fisika. Oke, alhamdulillah.